Yo, Juragan, kembali lagi bersama Om Jin dalam acara Tukang Expose. Kali ini di acara Tukang Expose ini Om Jin sudah menghadirkan sesosok rekan Om Jin. Jadi rekan Om Jin ini, Om Jin cukup mengetahui beliau ini sebagai seseorang yang sangat aktif meskipun usianya ya masih muda lah, jauh di bawahnya Om Jin nih kayaknya. Biar nggak berpanjang-panjang, silakan Kang perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Om Jin, Yes. kawan-kawan semua di komunitas Tour and Travel Indonesia. Kita juga acara ini untuk komunitas juga ya. Betul. Gitu. Makanya saya sapa kawan-kawan di komunitas Tour and Travel Indonesia. Iya. Moga tetap semangat di usahanya. Gitu. Kita sedang sama-sama membangkitkan, Wah. gitu, membangkitkan kembali semangat dari insan pariwisata untuk kembali menyumbang devisa negara gitu. Devisa Jadi teman-teman, seperti yang tadi Om Jin sampaikan, kita sama-sama mengelola komunitas juga. Nama saya Kang Romdan. Jadi buat teman-teman yang mau cari, silakan aja keywordnya Kang Romdan, ketik di Google, Kang ROMDHAN, di situ pasti muncul. Gitu. Jadi saya memang fokusnya sekarang di pariwisata, dalam hal ini travel saya namanya Motivator Travel. PT Motivator Persada Nusantara, teman-teman bisa searching gitu. Dan kita di sini akan ngobrol-ngobrol aja kali ya. Ngobrol, santai sharing pengalaman Kang. sharing pengalaman. Ya. Gitu. Sebelumnya kita tos dulu Kang. Thank you sudah hadir. Makasih banyak juga kita kembali silaturahmi, Benar. sekaligus sharing. Sharing-sharing. Ya siapa tahu dari sharing pengalaman ini nanti ada edukasi-edukasi yang mungkin bisa bermanfaat lah. Oke, kita mulai Kang ya. Jadi saya pribadi mengenal Kang Romdan ini sebagai sosok yang sangat aktif, tidak hanya di dunia pariwisata, namun dalam kegiatan sosial ya. Itu bisa terbukti dengan Kang Romdan ini di masa kuliahnya adalah menjadi presiden ya atau apa ya? Ketua Senat waktu itu. Ketua Senat. Jadi sudah biasa dalam mengelola dan menghandle jumlah orang yang besar ya. Dan sekarang terbawa nih ke bisnisnya. Jadi sering banget nih Om Jin tengok profilnya Kang Romdan di media sosialnya itu dengan banyak-banyak orang gitu, Kang. Ini orang nih ngejar hutangnya atau ini tamu turnya Kang Romdan ini. Saya saking banyaknya ini saya bingung, wah ini Kang Romdan kok dikerubuti banyak orang. Jadi ya ternyata itu adalah tamu-tamunya. Nah, jadi Kang Romdan ini cukup aktif dan masih aktif di masa pandemi ini, Kang. Masih aktif. Serius ini, Kang? Masih Aktif dan masih ada job. Bulan ini ada job? Bulan ini ada job totalnya yang belum jalan ya. Yang kemarin kan udah jalan nih. Oh, yang sudah jalan. Terus ada yang belum jalan? Yang belum jalan di bulan ini ada 8, 9, 10, 12 bus lah, 12 big bus lah kita. 12. Dengan destinasi-destinasi yang berbeda. 12 big bus dengan destinasi yang berbeda. Iya. Ini gimana ngaturnya nih? Tapi sebelum kita mengarah ke pekerjaannya Kang Romdan, ini sangat menarik untuk disimak bagaimana sih Kang Romdan meniti karir ya. Saya dengar dari kuliah ya Kang Romdan sudah memulai usaha ini ya atau Untuk gimana? IO dari kuliah. Untuk IO, event organizer dari kuliah sampai step by step sampai sekarang jadi seperti ini, sudah PT ya? Sudah PT. Nah, jadi mari kita coba simak dulu apa sih yang Kang Romdan lakukan dari nol sampai sekarang jadi ini, seperti apa kiat-kiatnya Kang? Silakan Kang. Baik, terima kasih Om Jin. Ya, sama-sama. Jadi untuk teman-teman, kita banyak sekali lah saya rasa teman-teman yang juga sudah sharing gitu, yang mengawali karirnya di dunia pariwisata ini dari IO, event organizer gitu. Saya dari sekolah juga aktif di beberapa organisasi, sampai ke kuliah juga sudah terbiasa handle banyak orang gitu dengan berbagai acara, dan itu ternyata ilmunya tuh jadi nyambung gitu di fokus saya yang sekarang gitu. Dan paling banyak dalam satu hari ya, paling banyak dalam satu hari itu saya handle 1.500 orang di satu event. Itu 1.500 orang dalam satu event? Iya, di satu hari gitu kan, di satu event ya. Timnya ada berapa orang tuh untuk ngurus 1.500 orang itu? 1.500 orang itu waktu itu saya pakai 27 tim. 27 tim. 27 tim. Mantap Jadi, sekali. Oke, jadi lanjut. memang dari IO gitu. Saya juga dulu karena memang kan salah satu kakek saya ya gitu kan, dari pihak ibu gitu, dia jadi bahasanya pengepul ikan ya di salah satu kepulauan Seribu, Pulau Harapan namanya. Jadi saya dari mulai kecil, SD waktu itu sering bolak-balik pulau. Gitu. Cuman waktu itu kan snorkeling belum rame ya. Belum rame waktu itu, tapi udah sering bolak-balik. Nah, pas saya kuliah gitu, kalau nggak salah ingat saya sekitar semester 3 ya waktu itu ya.
udah rame tuh snorkeling gitu kan. Jadi saya berpikir kenapa nggak sekalian coba aja nih gitu kan. Oke. Coba, toh kenalan sudah ada gitu kan yang sebelumnya, tinggal mengemasnya aja gitu. Jadi waktu itu 2011 saya ingat banget untuk turnya gitu. Kalau event sudah Sebelumnya. 2011. Kalau tur 2011 pertama kali itu Pulau Tidung, dan itu bawa anak-anak kampus juga. Berapa orang jumlahnya waktu itu? Waktu itu sedikit, cuman 11 orang waktu itu. Oke. Pertama kali. Start awalnya 11 orang. Start awal 11 orang gitu. Dan teman-teman di pariwisata kan ada yang fokusnya beda-beda ya untuk menggait konsumen supaya jadi pelanggan juga gitu. Ada yang mulai dengan mempromosikan wisata-wisata dengan paket murah dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sih fokusnya adalah kita mengawas paket wisata yang kualitasnya itu bagus gitu, tidak hanya sekadar murah. Karena kalau murah itu teman-teman di sini jangan salah. Orang yang menawarkan paket wisata murah itu dia bisa dapat banyak konsumen. Betul. Tapi hanya mengedepankan murah saja tapi kualitasnya di nomor 2-kan atau nomor sekian, itu orang akan kapok gitu. Oke, dia cukup satu yang belum pernah pakai jasa dia akan tertarik dengan murahnya. Tapi setelah pakai cukup tahu aja gitu. Makanya strategi saya waktu itu berbeda gitu kan. Saya ingin mengedepankan kualitas gitu sehingga orang akan dengan sendirinya mempromosikan. Gitu. Jadi kita di situ nggak keluar budget promosi banyak tuh, karena yang sudah mempromosikan adalah mereka-mereka lewat testimoninya, dan orang akan cenderung percaya lewat testimoni orang-orang terdekatnya dibanding kita bayar iklan mahal gitu. Orang akan mikir-mikir juga nih, ini terpercaya nggak ya, bagus nggak ya. Tapi ketika yang mempromosikan adalah orang terdekatnya, oh ya udah, gue coba pakai itu. Nah itulah yang saya awali, jadi mengedepankan kualitas sehingga orang lain merasa nyaman. Ketika sudah nyaman, akan dengan sendirinya dia mempromosikan. Beda ketika orang tidak merasa nyaman, dia akan malu gitu kan, ngapain gue rekomendasiin, gue aja kecewa. Tapi ketika dia senang, ketika dia merekomendasikan, ya bagus gitu. Ini saya merangkumnya ini agak berat nih, tapi ini awal-awal diskusi udah berbobot ini teman-teman. Tapi kalah bobot saya. Kalau bobot fisik kalah, masih perlu 5 tahun lagi untuk menyeimbangkan. Jadi Om Jin rangkum ini, Kang Romdan ini secara prakteknya dalam dunia pariwisata itu dimulai otodidak ya, tidak ada yang ngajarin ya. Nggak ada yang ngajarin. Dengan motivasi mencoba membantu orang-orang sekitar di pulau tempat kakeknya Kang Romdan ngepul ikan gitu ya, di Pulau Harapan itu. Ya itu Pulau Harapan sih, cuman waktu pertama kali kan Pulau Tidung. Pertama kali Pulau Tidung. Iya. Tapi motivasinya dapat ketika di Pulau Harapan banyak orang snorkeling. Wah, ini kayaknya ada potensi bisnis. Begitu kan? Betul. Oh, jadi motivasinya adalah untuk membesarkan dulu. Terus Kang Romdan ini dengan cara otodidak pula mencari tahu bagaimana cara mengemas. Benar ya? Cara mengemas, kemudian jualan-jualan, dapatlah klien perdana, teman-teman sekolah 11 orang. Itu sebenarnya cara yang sangat diberkati ya, karena motivasinya baik, itu motivasinya membangun atau membantu orang sekitar itu sangat bagus. Kemudian dapat pula klien pertama adalah teman-teman, itu luar biasa. Dan saya setuju nih sama Kang Romdan nih, kita kilas balik sebentar. Kang Romdan tadi dengan tegas menyatakan bahwa Kang Romdan ini memprioritaskan kualitas, bukan kuantitas. Memang bagi beberapa orang, jika kita prioritaskan kualitas, kuantitas itu mungkin tidak banyak banget ya. Kita tidak ngejar kuantitas, lebih ke kualitas. Namun saya setuju banget nih, sangat setuju, tidak punya alasan untuk menolak bahwa promosi yang terbaik itu adalah promosi mulut ke mulut. Dan setuju banget, jika kita mendapatkan referensi atau rekomendasi dari orang sekitar, orang dekat, itu nilainya jauh lebih besar ketimbang promosi yang kita lakukan secara berbayar. Itu benar-benar masuk, dan benar-benar saya juga mengalami hal tersebut. Jadi ini kinclong kita nih ya, mantap ini, pas mantap. Satu ilmu kayak satu guru. Frekuensi ya. Jadi Tapi satu guru. saya suka dengan cara bagaimana Kang Romdan ini menekankan bahwa kualitas itu nomor satu ya. Saya tadi berkali-kali mendengar kualitas nomor satu. Ya memang tidak semua ada kalanya harga murah, kualitas bagus kan? Ada kan? Ada kalanya harga murah, kualitas bagus. Namun ya kalau harganya murah namun kualitas tidak diperhatikan, memang benar kata Kang Romdan, nanti takutnya klien pertama kapok ya. Ya itu hampir semua teori umum seperti itu. Jadi kalau teman-teman bisa
mempraktekkan kualitasnya bagus, diiringi dengan harga murah, itu bonusnya plus. Tapi memang pada dasarnya ketika kita memberikan kualitas, pada dasarnya harga akan mengikuti kualitas. Pasti. Ya, mantap Kang. Jadi kita sudah tahu nih dari awal ternyata termotivasi untuk membantu ini ya daerah kakek ya. Dan sekarang sudah rutin ya membawa grup ya. Iya, sampai sekarang masih. Masih ya. Iya. Nah ini yang saya mau tanyakan ini. Ini kita di masa pandemi Kang. Saya pelaku pariwisata. Kang Romdan pelaku pariwisata. Saya itu sekarang jujur masih belum aktif di dunia pariwisata karena kondisi yang ini nih di luar apa yang pernah saya pikirkan gitu loh. Bener-bener saya tuh kayak kepukul telak banget dengan kondisi ini. Jadi ya saya jujur saya belum aktif. Namun Kang Romdan sudah aktif dari bulan kapan ya? Januari 2021. Oh, awal tahun ya? Iya, jadi memang saya lockdown ya. Jadi sebelum waktu itu pemerintah mengumumkan lockdown di bulan Maret waktu itu teman-teman saya sudah lockdown. Bulan Maret saya udah nggak nerima orderan lagi sampai bulan Desember. Itu 2020. Oke, Maret gitu. 2020 ya. Iya, jadi saya juga ingin pandemi ini cepat selesai. Betul. Makanya waktu itu saya berinisiatif untuk oke lah, saya stop dulu ini. Saya stop selama berapa bulan jadi itu ya dari Maret. Tapi ketika stop itu permintaan ada Kang? Permintaan ada, cuman waktu itu kan saya juga bikin postingan bahwa sementara ini kami stop. Oke, Gitu kan. teladan banget. Permintaan ada tapi di stop. Ini luar biasa ini. Sementara ini kami Oke, stop. mantap. Gitu. Lanjut Kang. Ya, dan kita baru mulai lagi di Januari 2021 gitu Oke, kan. dibuka kembali. Dibuka kembali Januari 2021 yang waktu itu malah trip awalnya ke Bali waktu itu. Kita kirim grup ke Bali dari Sentul pakai Big Bus VVIP waktu itu. Big Bus VVIP, Big Bus itu kan sendiri kapasitasnya 59 orang ya. Betul. Big Bus VVIP ini jadi pesertanya waktu itu 30 orang. Jadi setengahnya waktu itu. Oh, setengahnya. Ya, dan semua juga sudah rapid antigen waktu ke Bali tahun 2021. Berarti protokol kesehatan tuh diikuti. Ya. Harganya kan biasanya naik itu Kang. Gimana menyiasati sehingga mereka kliennya nggak terlalu komplain lah? Jadi yang mengawali justru adalah yang repeater. Jadi yang sudah sebelumnya memakai jasa motivator gitu sebelum pandemi. Jadi ketika dia sudah bosan dengan keadaan, Ya. dalam artian bosan bukan berarti bosan mengikuti protokol kesehatan, Enggak, ya. tapi memang sudah waktunya untuk Piknik gua. untuk menyegarkan Benar, kembali, gitu. refreshing. Menyegarkan kembali urat-urat yang Betul. terlanjur untuk tegang gitu kan, stres gitu kan. Nah, tapi kita semuanya standar protokol kesehatan waktu itu rapid antigen. Jadi mereka sudah nggak lagi kita yakinkan, tapi karena memang sudah yakin dengan pelayanan yang kita sebelumnya berikan, sehingga ketika awal 2021 meskipun masih pandemi, mereka yakin untuk menggunakan jasa motivator yang tentunya waktu itu kita sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Dan harganya naik tidak masalah? Nggak masalah sih waktu itu. Kita waktu itu malah Januari 2021 kita dengan harga normal, bukan harga Oh, nggak dinaikkan harganya malah? nggak dinaikkan gitu kan. Oh, oke. Tapi gimana nih kiat-kiatnya nih kan kita sekarang kalau menjalankan kegiatan tour itu kan biasanya dengan adanya protokol kesehatan, mulai antigen atau apalah itu ya, itu kan akan ada biaya ekstra nih. Iya. Nah, bagaimana sih cara Kang Romdan ini berkomunikasi dengan klien-kliennya agar hal ini jadi hal yang lumrah, bahwa kita itu tidak menekankan biayanya ini naik karena untuk profitable kita, bukan untuk itu, tapi justru karena untuk memang protokol ini. Gimana cara biar penyampaiannya biar customer itu mengerti? Karena pemerintah sendiri kan sudah mengeluarkan regulasi ya gitu. Betul. Jadi ya udah gampang aja sih, tinggal kirim aja regulasinya gitu. Sekarang harus pakai rapid antigen. Bener. Jadi Based on regulasi. iya, jadi mereka tinggal nambah ya untuk rapidnya aja Benar, gitu. Kalau benar. masker kan mereka bisa sediakan sendiri gitu. Iya, betul. Harganya cukup murah lah masker gitu. Harga paket wisata juga nggak dinaikkan gitu, sehingga yang mereka cukup keluarkan biaya tambahan untuk antigen saja gitu. Yang itu juga nggak terlalu susah payah meyakinkan karena memang harus pakai waktu itu. Udah jadi suatu kewajaran Ya, ya. karena hal-hal memang waktu seperti itu kan belum ada Genos juga. Sekarang kan teman-teman sudah ada Genos nih, yang biayanya juga relatif lebih murah gitu daripada rapid antigen. Dan pemerintah kita sudah mengeluarkan regulasi bahwa Genos juga bisa digunakan. Betul. Dengan waktu 1 kali 24 jam, itu juga bisa digunakan. Cuman waktu itu karena nggak ada Genos ya antigen. Tadi kan Kang Romdan cerita bulan ini tuh ada kegiatan. Ada kegiatan. Ada beberapa bus. Nah, ada 3 destinasi ya kalau nggak salah ya.
Ke mana tuh? Ke Bogor. Bogor. Yang 18 kemana? Ke 18 ke Banten. Ke Banten. Satu grup. Satu grup. Iya. Terus yang satu lagi? Masih Banten juga. Masih Banten juga. Satu bus. Satu bus. Iya. Satu lagi? Satu lagi Bandung. Bandung, satu bus. Satu bus gitu. Ini- Yang dua lagi. Oh, dua lagi. Ini waduh, jari saya nggak muat ini. Dua lagi kemana? Dua lagi Bogor. Bogor. Iya. Ini gimana cara mengkoordinasikan sekian banyak bus ini? Apakah Kang Romdan sudah memiliki tim sendiri atau minta dibantu lokal agentnya atau gimana ini? Oke, jadi tim sendiri saya ada gitu. Tim sendiri saya ada dan biasanya kalau saya butuh bantuan lokal agent, saya kolaborasi dengan lokal agent gitu. Harus lokal agent dong ya? Iya, kita kolaborasi lah gitu. Betul. Karena kita juga harus memberikan manfaat kepada warga sekitar, baik dia sebagai tour leader, tour guide, atau operator wisata gitu. Benar, setuju banget. Jadi kita berbagi lah. Makin banyak orang yang mendapatkan manfaat, berarti kan kehidupan kita makin bermanfaat. Makin baik, ya gitu. betul. Itu aja sih, paling kalau tim sendiri ada, local agent juga kita collab. Berarti koordinasi maksudnya kerjasama dengan lokal agent pun terbuka ya? Terbuka gitu. Hanya saja sementara ini kan baru itu sih yang sudah deal. Memang ada beberapa yang masih request masuk ke kita untuk bulan ini juga, tapi masih belum deal. Karena bagi saya deal itu mereka udah transfer DP itu deal. Oh, jadi semua bus-bus yang ngantri itu sudah DP semua? Udah DP. Wah, ini Gitu. gimana sih tipsnya bisa dapat project di masa pandemi ini kayak gimana gitu Ya, kan? karena yang sudah disampaikan di awal tadi ketika kita mementingkan kualitas, Oh ya, iya. mereka akan balik lagi ke kita dan mereka akan mau merekomendasikan orang lain. Sehingga ketika mereka balik ke kita, nggak cuma balik sendiri, tapi balik dengan 2 orang baru, 3 Luar orang biasa. baru, 4 Ini orang luar baru biasa. gitu kan. Berarti selama meniti karir nih dari awal-awal itu sampai sekarang ada nggak punya staff untuk khusus marketing nih untuk menambah jangkauan? Apa cukup dengan referensi mulut ke mulut dari customer yang terpuaskan saja? Justru untuk menambah jangkauan saya sih baru terpikirkan sekarang ya gitu kan. Oke. Karena sebelumnya itu kita fokus di kita request yang datang aja kita harus benar-benar fokus gitu. Kita nggak bisa asal-asalan, oh iya ada yang masuk kita langsung asal terima gitu kan. Benar. Gitu. Kadang ada yang saya tolak juga malah gitu kan. Gila ini, ada yang nolak job ini. Iya, maksudnya Di sharing dong Bang, jangan ditolak, di sharing sama teman-teman kita banyak ini. iya kalau misalkan mereka nggak request saya untuk handle, saya bisa sharing kayak tadi misalkan nih. Tapi betul. kalau mereka request saya dengan jadwal saya yang sama, Bener, gitu tolak. ya, berarti saya udah nggak bisa. Mohon maaf, tanggal sekian kayak tanggal tadi tuh. Tanggal 19 itu saya udah di booking nginep di Bandung gitu. Satu bus. Ini pria bookingan nih. Bookingan Kang Romdan saya. ini kayaknya. Iya. Booking saya nambah biayanya. Oke, lanjut Kang. Jadi yang justru yang 8 bus itu masuknya belakangan, walaupun dia 8 bus gitu kan lebih banyak gitu, tapi saya juga harus konsisten. Ketika saya sudah oke dengan schedule yang sudah saya sepakati di awal, kita juga harus konsisten. Jangan plan gitu, mentang-mentang 8 bus lebih banyak kita pindah, enggak gitu. Nanti orang bakal kecewa gitu. Berarti komitmennya harus tetap dijaga ya. Harus. Luar biasa ini, sampai kaget saya nolak rezeki ya nih Kang Romdan ya. Hanya karena menjaga nama baik dan menjaga komitmen kali ya. Jadi nolak itu kan karena mungkin sudah sibuk dengan kesepakatan yang duluan terjadi gitu ya. Iya, karena ada beberapa, saya bisa nanti tunjukin chatnya gitu kan. Yang beneran tadi kalau misalkan request gitu kan, request nih nambah lagi. Oh. Maksud saya gini, jadi biar mereka itu juga nggak menyepelekan dalam artian. Kadang kan ada konsumen, oh ya udah Pak, nanti kalau misalkan udah dekat-dekat kita booking ya gitu. Saya harus terang-terangan kalau misalkan nanti jadwal saya sudah terlanjur di booking orang, gitu kan ya, saya juga nggak bisa gitu. Makanya yang tadi yang saya tolak itu adalah karena mereka pengennya saya yang handle gitu. Kalau mereka mau tim saya yang lain yang handle, ya bisa juga. Dan saya juga nggak bisa orang yang terima aja dalam artian, bisa juga. padahal saya udah ada nih jadwal di tanggal 19 misalkan, ada lagi yang masuk, saya bilang oh iya Bu bisa, nanti di hari H saya alasan, saya bikin alasan, lempar ke orang lain gitu dengan alasan tertentu. Banyak yang kayak gitu, tapi saya nggak mau. Ya karena kan rezeki ya jangan ditolak. Tapi ya ini saya luar biasa nih, komitmennya nih benar-benar dijaga. Apakah butuh karyawan Kang? Siapa tahu ada teman-teman kan, ya, kalau saya kan
nganggur deh Kang, banyakan sibuknya. Kalau butuh memberdayakan saya ini biar badan saya juga berolahraga ya, cukup bayar makan saya aja Kang. Setahun tapi ya, bayar makannya kerja sehari, bayar makan setahun. Kayaknya kebalik ini kayaknya. Oke Kang, tadi saya sudah dapat insight-insight dari Kang Romdan, itu luar biasa banget. Komitmen harus tetap dipegang meskipun godaan rezeki itu ada ya, karena itu salah satu cikal bakal atau salah satu senjata yang buat Kang Romdan sampai sekarang ini masih eksis dan malah yaitu full order ya. Itu luar biasa, berapa belasan bus ya mungkin yang sebelum bulan sebelumnya juga kurang lebih seperti itulah, banyak lah busnya ya. Dibilang banyak, ada juga yang lebih banyak. Iya, luar biasa. adalah beberapa gitu. Nggak boleh sombong gitu. Nggak boleh sombong, ya nggak boleh sombong. Bagi rezeki boleh kan? Cuman tadi aja nih pas mau berangkat ke sini, saya sekalian ngambil DP gitu. Dan saking percayanya konsumen ke saya, dia ngasih DP 10 juta tanpa minta kwitansi. Tadi. Ini tamu repeater? Iya. Oh ya udah, kalau repeater memang begitu kan? Iya, jadi enaknya kita tuh emang sih di awal itu kita harus effortnya lebih lah gitu. Benar. Tapi kesininya makin enak. Makin enak ya. Gitu. Karena orang lain tuh percaya gitu bahwa kita memang sungguh-sungguh. Ya, salah satu hal yang harus kita miliki sebagai pelaku pariwisata sih bagi saya itu adalah kepercayaan. Jadi ya komitmen, kepercayaan. Karena itu nilainya mahal, tidak bisa dinilaikan dengan uang nominal. Karena begitu satu orang percaya sama kita, ini akan berbuah ke orang-orang lainnya. Kang, saya ada satu hal nih yang menggelitik, yang ingin saya tanyakan sebelum waktunya habis. Jadi dari awal pertemuan kita sebelum podcast ini, Kang Romdan itu saya lihat cukup aktif dan cukup kuat dalam ini ya, memilih bus ya, selektif banget memilih bus ya. Dan setahu saya harga busnya Kang Romdan ini, jika dibanding dengan yang lain, lumayan kuat harganya, dalam artian cukup murah dengan kualitas bus yang oke lah ya, bagus lah ya. Saya pengen tahu nih gimana sih kiat-kiat approaching ke Kang Romdan, biasanya kemana? Ke owner busnya, ke salesnya, atau ke pihak ketiga atau gimana? Saya pengen tahu sehingga Kang Romdan ini bisa mendapatkan special rate atau special price. Ya, jadi yang pertama nih gitu, yang biasanya orang lain salah lakukan gitu, terutama agen-agen baru. Dia pertama baru masuk aja udah minta harga murah. Udah minta harga diskon, diskonnya gitu. Saya beda. Saya masuk ke pertama, apalagi PO baru, saya nggak nawar. Gitu. Saya nggak nawar. Gitu. Tapi saya buktikan dulu bahwa saya bisa ngasih order banyak nih ke dia. Gitu. Nah, selanjutnya pasti kalau ketika udah banyak, saya stop. Saya Stop bisnisnya atau stop apanya? Saya stop kasih order. Oh, penasaran dong dia itu. Saya stop kasih order, saya alihkan ke yang lain. Karena dia di stop yang biasanya ada, pasti kan nanti ditelepon. Gitu. Nah, pada saat itulah kita bisa nego. Triknya luar biasa ini. Wah, ini bobot ini teman-teman. Jadi begitu transaksi perdana, berapapun diminta harganya bayar. Lanjutkan transaksi terus sampai suatu ketika kita stop. Dengan murni alasan stop itu adalah biar dihubungi kembali dan melakukan renegotiate untuk harga. Saya baru buka sekarang di sini tuh. Baru di sini nih. Waduh, ini ya biar dihubungi gitu. Bobotnya luar biasa nih. Karena benar kata Kang Romdan, tadi Kang Romdan kan ada mention biasanya orang baru, ini juga saya pahami, itu akan meminta special price di depan. Iya. Setuju banget saya nih. Jadi ketika kita baru memulai karir misalkan, kita ingin memberikan kemasan atau paket tour yang harganya murah ke customer kita, biasanya kita memang breakdown itu harga-harga dan usahakan mendapatkan harga termurah. Nah, Kang Romdan ini berbeda, jadi harga pertama itu berapapun yang diberikan itu dieksekusi sampai terjadi kerjasama rutin dan akhirnya stop dengan tujuan untuk renegotiate. Dicari dulu, ketika dicari posisi kita mungkin berada di atas sedikit ya Kang ya. Iya. Lebih enak negonya. Lebih enak, setuju bener. Soalnya dibutuhkan. Bener, posisi dalam tawar-menawar itu sangat penting. Saya pahami ini. Ini juga salah satu trik yang memang biasa saya gunakan. Cuman kalau saya segmen produknya adalah hotel kan. Hotel. Jadi memang posisi kita harus memberikan posisi, kita harus mengetahui dulu posisi kita di mana, sehingga ketika kita melakukan tawar-menawar dengan tujuan khusus, itu bisa
mungkin persentasenya berhasilnya lebih besar. Tidak pasti berhasil, tapi persentasenya lebih besar. Ini saya sangat menarik ini informasinya Kang Romdan ini, karena ini sesuatu yang baru, yang ini bermanfaat bagi saya. Siapa tahu bisa saya praktekkan kan, nggak di tempat saya di Bali. Ini menarik banget. Ya, tapi ini rahasia ya. Tapi kalau saya udah bilangin nggak rahasia itu dia. lagi ya. Wah. Kalau rahasia ini sudah terekspos ini Kak. Tapi nggak apa, memang tujuan kita itu berbagi Kak. Ya nggak apa-apa. Berbagi. Jadi saya buka rahasia di sini. Iya, terima kasih banget loh ini. Ya, dan yang keduanya, jangan punya hutang. Oh, Kan banyak juga nih, banyak lah gitu kan travel agent, biro Sambil minum pariwisata. ya. Oh iya, silakan. Biro pariwisata yang dia nunda pembayaran ke PO. PO itu kan perusahaan otobus, dia nunda gitu kan pembayaran, sengaja ditunda buat diputerin dulu gitu. Kalau saya enggak gitu kan. Malah ada gitu yang PO yang dia bilang, "Oh iya, santai aja Pak bayarnya." gitu. Ada serius nih gitu. Ownernya yang bilang, "Santai aja Pak." gitu. malah diberikan kredit facility. Iya. Bayarnya bulan depan gitu. Iya. Terus apakah saya juga ikut santai? Enggak. Gitu. Tetap dibayar gitu. Tetap dibayar. Jadi selama 2011 sampai sekarang ini saya pembayaran lebih dari lewat harinya dari event itu baru sekali gitu. Karena apa nih? Kalau cuma sekali ini pasti ada sebabnya nih. Jadi karena waktu itu saya udah deal, bus udah deal 2 unit gitu kan. Nambah lagi satu. Oh, Nambah lagi satu, waktu itu kan saya baru DP-in tuh gitu kan. Pas event baru ada notice, "Pak, ini yang satu lagi yang tambahan belum dibayar." Gitu kan, tambahan. Saya lupa waktu itu, beneran lupa. Oh, Karena kan iya, handle iya, beberapa event, lupa itu sekali-kalinya. Dan itu dia bilang, "Tapi santai aja Pak," gitu. Iya, Kita iya. cuma ingetin doang. itu human error, lupa. Iya, lupa saya, lupa. Jangan lupa dijadikan hobi. Iya, makanya baru sekali itu. Dan Iya, itu iya, pun langsung saya bayar gitu kan. Ah, Walaupun siap. dia bilang santai, langsung saya bayar di hari H. Gitu. Sebelumnya, biasanya saya nih sebelum event beres. Nggak punya hutang jadinya. Jadi kan Pikiran tenang ya Kang ya? pikiran tenang, dan owner dan juga marketing gitu kan di PO dia juga percaya sama kita gitu akhirnya. Oh, nih orang nih nggak punya hutang, track recordnya bagus. Karena dunia pariwisata itu sebenarnya sempit gitu kan. Untuk orang-orang yang bergerak di jasanya ada banyak sekali grup-grup pariwisata. Kita sekali aja kita bermasalah bisa di-share, ya udah tahu semua. Setuju. Memang seperti kata Kang Romdan, track record itu penting selain kepercayaan. Ya. Track record itu adalah jejak-jejak kita. Jadi kalau kita pingin di mata orang lain itu baik, ya tanamkanlah jejak itu, jejak yang baik. Salah satunya dengan cara jangan ada hutang. Hutang itu sebenarnya normal dalam dunia pariwisata. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai credit facility. Credit facility itu sesuatu yang boleh kita bayarkan di akhir bulan biasanya. Nah, itu jika kalian mendapatkan credit facility seperti itu, baik dari hotel, PO Bus, airlines, dan lain sebagai macamnya, kalian bersyukur. Karena kalian dianggap jejak record kalian itu positif banget. Sehingga vendor-vendor tersebut berani nih mempercayakan, ya hutang oke, orangnya ada, jejak recordnya bagus, tidak pernah hutang. Jadi ketika diberikan credit facility, itu kalian harus bersyukur. Itu bukti kepercayaan dari vendor. Sama seperti Kang Romdan, ketika lupa bayar, hanya di reminder ya, hanya diingatkan, bukan ditegur, itu juga artinya udah mereka sudah memberikan kepercayaan. Luar biasa. Wah. Kepercayaan, komitmen, sama jejak track record itu memang hal yang harus kita miliki. Ada tambahan lagi kan? Ya, jadi gini ya teman-teman yang menyambung yang sudah disampaikan tadi. Kita gini, logikanya semua orang itu pasti dia akan ngetes dalam bisnis, ngetes orang yang baru, entah itu klien, entah itu partner gitu. Bisa jadi yang tadi itu yang dia bilang di WA, di chat WA waktu itu ya, santai aja Pak. Bisa jadi dia lagi ngetes kita itu. Bisa jadi. Iya. Nih orang nih kalau diberikan kebebasan akan seperti apa gitu. Nah disinilah akan muncul sifat aslinya kita. Oke. Apakah santai-santai, menyepelekan, nunggu ditagih yang kedua kalinya, atau langsung bayar? Benar. Ya, itu saya setuju banget. Bisa jadi loh itu bagian dari tes, atau bisa jadi juga memang hanya sebatas reminder ya. Tapi bagaimanapun tetap kalau memang kita sebagai pelaku pariwisata, saya rasa hal yang lumrah yang wajib kita miliki itu adalah kepercayaan, trusted, kemudian
komitmen kita dan usahakan jejak kita itu bagus, track record kita bagus. Karena tanpa kita sadari, seperti kata Kang Romdan, dunia pariwisata itu selebar daun kelor. Jadi kejadian yang terjadi di luar pulau kita, di luar kota kita, bisa kita dengar di kota kita. Karena networking dunia pariwisata itu pada dasarnya berekosistem di itu-itu aja kan. Itu aja. Jadi sekali nama kita cacat, tidak hanya untuk vendor, bisa juga untuk sesama rekan pariwisata, pasti akan ada banyak yang tahu. Itu sudah, ya saya sih sudah cukup banyak mendengar sebenarnya jejak-jejak seperti itu ya. Harapan kami semoga sih bisa belajar ya dari pengalaman teman-teman kita yang sudah memiliki jejak yang kurang baik. Ya, kita belajar bahwa menjaga nama baik di dunia pariwisata itu nilainya sangat besar, tidak bisa diuangkan. Jadi bagaimanapun jangan tergoda dengan profit yang atau nominal yang sebesar apapun, pertahankan nama baik kita. Ya, betul. Mantap ini Kang, ini berbobot banget. Edukasinya saya nangkep, sharing-sharingnya juga bagus. Dari Kang Romdan sendiri nih ada ilmu lagi nggak yang mau dikisi-kisikan ini? Kan kami baru dapat, ya lumayan nih, kita sudah dapat banyak nih. Kalau teman-teman menyimak, ada lagi nggak kira-kira Kang ilmu yang bisa membuat Kang Romdan bertahan dan tetap agresif di masa pandemi? Jadi di sini juga kan kita sudah membahas tentang kiat-kiat. Tadi kan ada 2 tips tuh, baru 2 tips. Yang pertama itu jangan nawar di awal, gitu. Yang kedua jangan punya hutang, gitu kan. Nah di sini selanjutnya yang teman-teman harus jaga juga, kan ada beberapa oknum lah ya, saya bilang oknum, gitu. Baik dari PO, baik dari agent gitu, yang memang dia kadang-kadang kadang-kadang apa sering ya, dibilang kadang-kadang ya kadang-kadang juga dibilang sering ya, banyak juga terjadi. Dalam artian mereka untuk promosi ke klien, dia kirim foto bus bagus. Foto busnya bagus. Foto busnya bagus. Karena memang bus yang dikirim fotonya itu bus yang bagus. Gitu kan. Padahal dia sendiri tidak booking bus itu untuk acara klien ini, gitu kan. Dia cuma untuk menarik klien doang. Sedangkan pada hari H-nya dikirimlah bus yang beda dari foto. Downgrade atau upgrade nih? Downgrade ya. Gitu. Waduh. Nah, saya nggak melakukan itu, gitu. Saya nggak melakukan itu. Itu apa namanya dalam dunia pariwisata ya? Ngirimin foto bagus, ngedatenginnya busnya yang downgrade atau di bawah itu. Itu apa namanya ya kira-kira ya? Wah, nggak enak saya kalau kasih tahu namanya. Ya udahlah, maksudnya. Tapi itu memang ada, sering terjadi. Ya benar, sering Dan terjadi. Itu rata-rata konsumen-konsumen yang ke saya itu curhatnya gitu. Saya ke agent ini nih, gitu kan. Yang dikirimin ternyata busnya beda, gitu kan. Ada juga bahkan waktu itu tender sama saya. Gitu, agent A lah, bilang agent A gitu kan, saya agent B misalkan. Si A ini ngirim foto bus ini, gitu kan. Sedangkan saya bisa ngecek jadwal bus yang dikirimkan ini waktu itu ke Bandung, buat ke Bandung. Bus yang dikirimkan ini udah jalan ke Bali. Udah kepake ini. Di H-1 sebelum event di Bandung. Otomatis hari keduanya masih di Bali, gitu kan. Nggak mungkin balik ke Bandung. Nggak mungkin balik ke Bandung, gitu kan. Tapi dia kirimkan yang ini, gitu kan. Kirimkan yang ini, si agent A nih. Saya sebagai agent B, saya kasih tahu konsumennya, gitu. Pak, nggak bisa, yang ini udah kita pakai jalan, gitu kan. Tapi ya karena si A ini ngirim foto bus dan dia juga sama-sama agent waktu itu, konsumen percayalah. Enggak kok Pak, kita udah dikirimin foto bus yang sama dan dia bilang bisa. Gitu. Oke lah, ngalah saya. Gitu kalah. Saya bilang ditolak permintaan ini. Ya tolak. Gitu, karena nggak bisa dapat bus yang itu. Dia pengennya bus yang ini dengan harga yang lebih murah waktu itu dari harga saya. Padahal lebih murahnya 100.000 doang. Selisih 100.000 aja. 100.000 doang. Gitu. Dan pada hari H kan saya tahu nih, gitu kan, bus yang ini ke Bandung. Nah, H+1 setelah event, saya nanya, gimana Pak, bus yang kemarin jadi dikirim yang ini enggak, gitu kan. Akhirnya dia jawabannya gini, enggak Kang, gitu kan. Ternyata bus yang datang beda, gitu. Saya cuman balas gini, kan saya bilang juga apa, gitu. Iya. Gitu. Dan akhirnya semenjak itu dia udah pindah lagi ke saya, gitu.
Jadi kita melakukan promosi tanpa harus melakukan apapun ya sebenarnya. Gitu kan. Jadi Kita ini cuma jujur aja sih gitu. bener, ini mengarah ke tadi yang Kang Rom dan cerita di awal, kualitas. Ini ngarahnya ke kualitas, Kang. Kualitas si travel agent yang menawarkan foto yang berbeda dengan produk aslinya, itu mereka nggak paham, mereka nggak menjaga kualitasnya gitu loh. Fotonya bagus, produk aslinya ternyata downgrade. Nah itu larinya bagi saya ya, itu ke kualitas sama isi program lah ya. Jadi ketika terjadi perubahan, memang itu langsung bisa di-judge sebagai nggak benar oleh konsumen ya, oleh konsumen. Ya kan janjinya begini, kok dapatnya begini. Itu memang judgement-nya itu kejam banget. Itu kejam banget kalau seperti itu. Dan memang saya dengar itu banyak terjadi. Tapi saya mau tanya, Kang Romdan pernah nggak mengalami kasus ini di mana Kang Romdan memberikan foto dari sebuah bus, namun tiba hari H, busnya mau nggak mau ternyata harus berbeda? Pernah sekali waktu itu. Momennya Sekali. kenapa itu? Jadi saya request ke PO gitu kan, request ke PO gitu. Saya nggak tahu saya nggak berani bilang ini permainan PO gitu kan, karena nggak ada bukti terkait hal itu gitu. Saya request bus yang ini misalkan bus yang ini gitu kan. Pas datang beda. Waktu itu kita janji berangkat jam 5 gitu kan. Kita janji berangkat jam 5. Tapi gitu kan, 4:30 ini driver tumben-tumbenan nggak bisa saya kontak. Akhirnya dia udah mau jam 5, waktu itu sekitar kurang 15 menit lagi lah. Dia bilang, Pak mohon maaf, kita lagi ada trouble kelistrikan gitu. Hubungilah si pihak PO. Kebetulan waktu itu si ownernya ini lagi ke luar negeri gitu kan. Otomatis kan harus dengan marketing. Betul. Nah, marketing ini untuk ngeganti bus kita dia harus ngambil dari PO yang lain. Gitu. Yang waktu itu di waktu detik-detik krusial ini gitu kan, malah masih nego harga gitu loh. Astaga, belum clear berarti itu. Belum clear gitu kan. Akhirnya? Ya, saya kan dealing langsung ke owner kan yang harganya juga lebih murah gitu kan. Ya PO lain juga kan ngasih harga standar agent lah gitu kan. Yang memang waktu itu masih dealing, sedangkan saya udah kesel banget waktu itu. Keselnya dalam artian saya biasanya nih kalau konsumen bilang berangkat jam 6, saya janji ke PO jam 5. Ya, betul. Makanya biar nggak pernah telat. Prepare dulu sejam sebelumnya. Prepare gitu kan. Nah, PO biasanya datang sebelum jam 5 gitu. Nah, ini dalam waktu negosiasi ini gitu saya bilang kalau ini masih negosiasi nggak bakal sempet nih. Akhirnya saya inisiatif booking saya nyari langsung. Saya nggak nunggu si marketing yang emang saya udah kasih waktu lama, waktu itu sekitar setengah jam, belum ada keputusan, masih nego harga balasannya. Saya nyari lagi ke PO lain gitu kan. Dengan bus yang lebih bagus. Upgrade berarti? Upgrade. Jadi perubahannya upgrade bonus malah dapat. Bonus. Bukan cuman upgrade bus waktu itu gitu kan. Malah saya juga kasih free wahana waktu itu. Gitu. Complimentary lah ya mungkin. Complimentary. Jadi kita juga harus berani sebagai travel agent ketika memang dihadapkan di situasi yang tidak terduga gitu kan, bukan karena kesalahan kita. Kita juga harus berani memberikan complimentary gitu, Ya, supaya mereka juga nggak kecewa dengan kita. Benar. Kan. Tapi dari kejadian itu sampai sekarang saya nggak pakai PO bus itu lagi. Cukup dah ya. Cukup sekali. Wah, jadi ya memang berarti kalau kita kerjasama itu harus jaga komitmen lah ya. Karena komitmen itu hal yang kecil banget, tapi dampaknya besar. Seperti yang tadi Kang Romdan jelaskan, hal kecil, hal besar sih, hal besar. Namun ya berdampak ya lebih besar lagi, putus hubungan kerja. Iya, disepelekan dan akhirnya pemutusan hubungan kerja. Kang Romdan, saya sudah cukup banyak nih mendapatkan informasi dan edukasi. Semoga teman-teman yang menyaksikan nanti ada mendapatkan poin-poinnya. Sebenarnya kita ini sharing pengalaman ini tidak ingin menggurui, juga tidak ingin melebihkan siapapun. Ini murni sharing. Jadi saya melihat sosok Kang Romdan ini sebagai sosok yang cukup layak untuk saya ajak podcast. Kemudian saya yakin pasti ada informasi atau edukasi yang terucap dalam percakapan ini, dan itu memang sudah terbuktikan. Jadi ya mohon maaf nih kalau memang dari percakapan kita ada yang terlalu tinggi ya, atau ada yang merasa tersinggung, kita mohon maaf, kita nggak ada tujuan seperti itu. Ini pure adalah diskusi. Oke Kang Romdan, untuk menutup acara nih Kang, kita kan sudah selesai nih. Ini kan acara podcast ini disponsori oleh sebuah marketplace yang baru ini Kang. Oh gitu. Marketplace yang baru, dia warawiri di komunitas kita nih, cari nama dia nih. Tapi ya karena marketplace ini memiliki itikat baik dengan KTTI, kita coba gabungkan. Jadi saya akan panggil nih rekan kita yang ada di
marketplace dan ada sedikit souvenir untuk Kang Romdan. Wah. Ya. Mungkin kita Mantap perkenalkan ini. saja Pak Jeffrey. Comihere. Guys. Ini Pak Jeffrey kita yang tampan. Bang, waduh. Wah. Ini ada sedikit souvenir Wah. dari VIP. VIP-voucher.id. Ya, Kelihatan? terima kasih banyak. Wah. Makasih nih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Jeffrey Sukses. untuk Makasih ini. ya. Sukses. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sering-sering ya Pak Jeffrey ya. Oke, teman-teman, demikian mungkin podcast kami. Terima kasih banyak Kang Romdan sudah bersedia hadir hanya dengan air putih dan jamuan makan siang seadanya. Sehat. Makasih banyak ini juga. Semoga silaturahmi tetap terjaga, networking kita tetap terjaga, dari teman menjadi rekan jadi saudara. Siap. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, Kang. Ya, saya juga mohon maaf juga ke teman-teman, bukan bermaksud lagi-lagi kami menggurui, merasa lebih hebat, betul. enggak. Tapi kita sharing di sini untuk memperbaiki pelayanan kita bersama, Benar. sehingga kita bisa memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk klien kita yang tadinya customer baru, gitu kan, menjadi repeater, menjadi pelanggan, Benar. gitu. Siap. Oke, Kang Romdan. Kalau next time kami undang lagi, Siap. sharing-sharing lagi nggak Siap. apa ya? Bagi-bagi Siap. inilah pengalaman. Yang Oke. penting jadwal cocok. Oh iya, saya nyari jadwalnya Kang Romdan ini cukup lama. Memang terbukti banget beliau ini sibuk banget. Dan kalau butuh tenaga Kang ya, saya bisa, mungkin teman-teman juga ada yang mampu membantu gitu loh. Oke Kang, kita Makasih. pamit dulu. Siap. Oke, pamit dulu teman-teman KTTI, teman-teman komunitas yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Salam kopi hitam pekat. Yo. Oh.